Ini sebenarnya tidaklah mudah untuk dijawab karena saya harus sangat berhati-hati karena ini menyangkut kredibilitas seseorang. Apa yang terjadi terhadap Rismond menurut saya hanyalah akumulasi dari panggung depan yang kita lihat yang merupakan racikan dari panggung belakang. Ya, kami merasa bahwa setahun ini kami selalu bersama-sama. Walaupun kita berbeda tim advokasi, kami tidak pernah lepas saling berkomunikasi. Namun tiba-tiba hanya dalam hitungan hari ya beliau berubah begitu. Nah, menurut saya pribadi, saya bukan orang intel ya. Saya bukan orang yang sifatnya kepada keamanan negara begitu. Misalnya, Rismond ini adalah orang yang ditanam di tim TPUA supaya mengacaukan. Saya tidak bisa ngomong seperti itu. Yang saya tahu apa yang saya mengerti saja, bahwa saya melihat dengan mata kepala bahwa beliau ini sebenarnya sungguh-sungguh dalam penelitian ini. Tetapi sebagai manusia biasa saya melihat ada sesuatu faktor X yang tengah melanda beliau ini yang sangat berat sehingga membuat beliau akhirnya terpaksa memilih pilihan yang tanda kutip konyol menurut saya begitu ya. Ini sebuah pengkhianatan. Kalau KKBI mengatakan bahwa yang mengkhianat itu adalah orang yang berkhianat, tidak setia, kemudian menolong musuh dan lain-lain ya, mungkin itu masuk dalam kategori itu. Tetapi mengapa beliau begitu? Nah, itu yang sedang kita pikirkan begitu ya. Begitu kira-kira. Itu memang belakangan sudah tidak bersama-sama kami lagi untuk kuasa hukumnya. Karena dalam proses hukum itu yang namanya pro justisia itu pendidikan itu hubungan langsung kan dengan yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan itu memang nggak pernah ada komunikasi dengan kita lagi untuk proses hukumnya. Jadi kami juga tidak menganggap dia itu tidak ada dalam bagian dari kami sendiri. Kalaupun dalam proses dia ya katakanlah seperti ini ya, kami dari luar aja menganggap dia itu ya pengkhianat untuk proses kita untuk membongkar ijazah Joko Widodo itu. Saya pikir itu yang saya dapat tambahkan. Oke. Mas Eros, ini kan perjuangan rekan-rekan dari Bung Jowi ini udah berapa bulan? Alhamdulillah mereka 4-0 menang. Nah, sebagai seorang budayawan, saya melihat dari sisi budayawan aja, Mas Eros melihat itu apa? Ya, saya rasa kemenangan ini harus kita apresiasi lah ya, berikan penghargaan yang tinggi. Cuma satu nih kepada teman-teman di Bon Jovi ya, ada yang ganjal di saya. Kalau kita mau melakukan penyelidikan, lakukannya tuntas ya. Penuntasannya itu ada satu figur yang perlu diteliti ya dengan sangat baik, Pratikno ya. Karena Pratikno ini dia rektor ya, pada saat itu kan dari mantan rektor ya. Kemudian orang yang selalu dekat dengan Jokowi. Pasti dia tahu persis yang terjadi. Tidak mungkin tidak. Makanya saya kalau boleh nih teman-teman Bon Jovi ya, cobalah investigasi Pratikno ini ya. Apalagi dia kan sekarang Menko tentang manusia ya. Nah, ini kaya. Jadi kualitas manusia Indonesia ini gimana? Makanya penting untuk diteliti ya. Cobalah Pratikno ini dijadikan satu ini juga ya, program kerja ya dari Bon Jovi untuk supaya menuntaskan masalah ini. Karena begini, kalau toh sudah ada keputusan yang memberikan akses kepada teman-teman ini bahwa KPU harus membuka diri, UGM harus membuka diri, itu kan hanya perintah. Apakah dia akan dilakukan itu masih pertanyaan ya. Kan yang sudah inkrah pun banyak kok ya, dan nggak terjadi apa-apa. Nah, tapi yang lebih penting kita bongkar adalah siapa sebenarnya pemain di belakang ini. Nah, saya rasa saya kalau boleh ya, saya mengajukan kalau bicara soal respon saya